1. Penjelasan mengenai pertambangan timah. Manusia telah melakukan penambangan timah sejak zaman perunggu, karena timah merupakan bahan baku dari perunggu. Timah merupakan unsur yang relatif langka yang terkandung dalam gerak bumi dengan kadar sekitar 2 ppm yang jauh di bawah besi yang mencapai 50.000 ppm. 2. Pertambangan timah terbesar di daerah Indonesia. Yang pertama ada Bangka Belitung, yang kedua ada Riau, dan yang ketiga ada Singkep. Dan yang ketiga ada pertambangan timah terbesar di Indonesia. Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah penghasil timah terbesar di Indonesia. Aktivitas penambangan telah berlangsung sejak puluhan tahun silam. Dan yang terakhir ada fakta unik tentang timah. Yang pertama ada jumlah timah yang harus disediakan cukup banyak sehingga didatangkan pekerja dari Cina. Yang kedua, kontrak penyediaan timah mulai dibuat pada tahun 1710. Dan yang ketiga, sebelum kontrak dengan Belanda dibuat, pekerja asal Cina sudah ada di Bangka duluan, namun sifatnya belum resmi. Pertambangan emas. Pertambangan emas adalah kegiatan ekstraksi logam mulia emas dari bumi melalui berbagai metode seperti penambangan terbuka, penambangan bawah tanah, dan pencucian emas dari endapan aluvial. Emas adalah sumber daya alam yang sangat berharga dan memiliki berbagai aplikasi dalam industri perhiasan, elektronik, dan keuangan. Pertambangan emas di Indonesia tersebar di daerah mana aja sih? Pertambangan emas tersebar di beberapa daerah di Indonesia loh, antara lain Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Di Sumatera terdapat pertambangan emas di daerah seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Di Kalimantan terdapat Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Sementara di Sulawesi terdapat di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Papua juga memiliki daerah penghasil emas terbesar di Indonesia. Secara umum, Papua merupakan daerah penghasil emas terbesar di Indonesia. Terdapat pertambangan emas skala besar di daerah Papua seperti Grasberg yang merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia. Penghasil terbesar emas di Indonesia, Grasberg, yang terletak di Kabupaten Mimika, Papua, merupakan salah satu pertambangan emas terbesar di dunia. Tambang ini juga menghasilkan konsentrasi tembaga yang signifikan bersama-sama dengan emas. Fakta-fakta unik tentang emas. Yang pertama, Indonesia memiliki potensi sumber daya emas yang besar. Namun, sebagian besar pertambangan emas dilakukan oleh penambang skala kecil hingga menengah. Yang kedua, proses penambangan emas seringkali memicu perdebatan terkait dampak lingkungan dan sosialnya, seperti deforestasi, konflik dengan masyarakat adat, dan pencemaran lingkungan. Yang ketiga, emas juga memiliki nilai budaya yang tinggi di Indonesia, sering digunakan dalam perhiasan tradisional dan upacara adat. Yang keempat, banyak tambang emas menggunakan sianida dalam proses ekstraksi yang bisa menjadi bahan pencemar yang berbahaya bagi lingkungan jika tidak ditangani dengan benar. Perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor pertanian yang penting di Indonesia. Kelapa sawit merupakan tanaman yang sangat produktif dan menghasilkan minyak sawit yang digunakan dalam berbagai industri seperti makanan, kosmetik, dan bahan bakar. Namun, perkebunan kelapa sawit juga kontroversial karena dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia tersebar di beberapa daerah seperti Riau, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Jambi. Daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Riau menjadi provinsi dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia. Luasnya 3,49 juta hektar atau sekitar 20,75% dari total luas perkebunan kelapa sawit nasional menurut data tahun 2023. Di posisi kedua ada Kalimantan Tengah dengan luas perkebunan kelapa sawit 2,03 juta hektar, disusul dengan Sumatera Utara dengan luas 2,01 juta hektar. Fakta unik mengenai kelapa sawit. Pertama, Indonesia memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia dengan jumlah lebih dari 700 perkebunan kelapa sawit yang dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, produksi sawit secara nasional pada tahun 2015 sebesar 31,07 juta ton, tahun 2016 sebesar 31,73 ton dan terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, produksi sawit nasional mencapai 42,87 juta ton. Ketiga,
Kelapa sawit bukanlah penyebab deforestasi. Konvensi hutan primer untuk pemanfaatan lain telah dimulai sebelum ekspansi perkebunan kelapa sawit dimulai. Perkebunan sawit tumbuh dan menempati lahan yang sudah terdegradasi. Pengertian karet. Karet adalah polimer hidrokarbon yang terbentuk dari emulsi kesusuan yang diperoleh dari getah tumbuhan, dan ada juga hasil produksi secara sintetis. Karet alam dibuat dari getah dari pohon karet, sementara tipe sintetis dibuat dari minyak mentah. Sejarah karet bermula ketika Christopher Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1476. Perkebunan karet tersebar di beberapa daerah, yaitu di Sumatera Selatan, Sumatera Utara, di Riau, Jambi, dan di Kalimantan Barat. Daerah penghasil karet terbesar di Indonesia. Pulau Sumatera dan Kalimantan didapuk sebagai daerah penghasil karet terbesar di Indonesia, dengan Provinsi Sumatera Selatan yang keluar sebagai daerah penghasil karet terbesar. Jumlah produksinya dapat mencapai angka 913,4 ribu ton. Fakta unik mengenai karet. Memerlukan waktu kurang lebih 7 tahun untuk sebatang pohon karet untuk mencapai usia produksinya. Setelah itu, pohon karet tersebut dapat diproduksi sampai berumur 25 tahun. Karena siklus yang panjang dari pohon ini, penyesuaian suplai jangka pendek tidak bisa dilakukan. Karet pohon dapat tumbuh hingga lebih dari 100 kaki atau 30 meter di alam liar. Dan sebagai tanaman hias dalam ruangan biasa tumbuh sampai 0,6 meter. Pohon ini juga disebut pohon kayu karet atau pohon karet ara. Pohon karet merupakan pohon yang tumbuh dengan cepat, dan ia dapat tumbuh 24 inci atau 60 cm atau lebih setiap musim. Jika berada dalam lingkungan yang tepat, pohon karet dapat mencapai ukuran penuh hanya dalam waktu 13 tahun. Pohon ini tumbuh sangat baik di sinar matahari cerah. Tetapi meskipun begitu, mereka paling cocok tumbuh di iklim basah dan hangat dari hutan hujan tropis. Mereka juga dapat bertahan dalam kondisi sangat kering. Selanjutnya, kita masuk ke dalam sektor pertanian. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai pertanian padi. Padi sudah tidak asing lagi untuk kita dengar, apalagi bagi teman-teman yang berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Padi merupakan jenis tanaman yang berasal dari hasil alam. Padi juga salah satu jenis tanaman budidaya yang bermanfaat untuk kita manusia. Karena tanaman padi ini memiliki manfaat bagi kita jika dapat mengolahnya dengan baik. Adapun manfaat padi diantaranya yaitu dikelola menjadi beras, atau juga dapat dijadikan sebagai nasi dan tepung dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanian padi hampir tersebar di seluruh daerah di Indonesia loh, dengan varian luas yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Nah, teman-teman tahu nggak nih daerah apa sih yang menjadi penghasil padi terbesar di Indonesia? Nah, menurut riset kami, ada 10 daerah dengan produksi padi terbesar di Indonesia. Yang pertama yaitu Jawa Timur, dilanjut Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh, Banten, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Ternyata, padi juga punya fakta menarik loh. Padi dapat tumbuh di semua daratan bumi, terkecuali di satu benua. Teman-teman ada yang tahu nggak nih? Nah, jawabannya yaitu Antartika. Padi dapat tumbuh di semua daratan bumi, terkecuali di Antartika. Padi juga bukanlah tanaman asli dari Indonesia. Padi diduga merupakan tanaman yang berasal dari negara India. Pertanian singkong. 1. Penjelasan singkong secara garis besar. Singkong dikenal juga dengan sebutan ketela pohon atau ubi kayu, yang termasuk tumbuhan umbi akar. Singkong merupakan pohon tahunan tropika dan subtropika yang dapat ditanam sepanjang tahun. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya akan karbohidrat, namun sangat miskin akan protein. Sumber protein yang bagus justru terdapat pada daun singkong karena mengandung asam amino methionin. 2. Pertanian singkong tersebar di Indonesia di daerah apa saja ya? 1. Provinsi Jawa Barat, 2. Provinsi Jawa Timur, 3. Provinsi Jawa Tengah, 4. Yogyakarta, 5. Provinsi Lampung, 6. Provinsi Sulawesi Selatan, dan 7. Provinsi Sumatera Utara. 3. Daerah penghasil singkong terbesar di Indonesia di mana ya? Ada di Provinsi Lampung. Provinsi Lampung merupakan penghasil singkong terbesar di Indonesia. Provinsi Lampung menjadi penyumbang dengan total produksi sekitar 2,4 juta ton. 4. Fakta unik mengenai singkong.
Tanaman singkong adalah salah satu tumbuhan yang sangat populer di Indonesia. Tetapi tumbuhan ini bukan asli Nusantara, tetapi berasal dari benua Amerika, tepatnya di negara Brazil. Area pohon singkong dapat dikatakan sangat bermanfaat. Baik daun atau akarnya pun bisa dimaksimalkan dengan baik. Singkong tidak seperti tanaman berbuah, sebab posisi singkong yang berada di bagian akar, sehingga baru dapat dipanen dengan cara mengangkat pohonnya. Ikan adalah hewan berdarah dingin yang memiliki berbagai macam ukuran dan spesies. Memiliki insang yang digunakan untuk bernafas dalam air. Perikanan ikan di Indonesia terdapat di daerah sebagai berikut. Yang pertama, Lamongan, Jawa Timur. Yang kedua, Cilacap, Jawa Tengah. Yang ketiga, Sulawesi Selatan. Yang keempat, Maluku Utara. Dan yang terakhir, Sulawesi Tengah. Daerah penghasil ikan terbesar di Indonesia yaitu Lamongan. Jawa Timur yang mencapai 76.692,96 ton dengan nilai produksinya 1.181.621.220. Fakta unik mengenai ikan. Ikan memiliki lebih dari 30.000 spesies di seluruh dunia. Kamu tahu tidak, ikan itu tidak memiliki kelopak mata. Sisik-sisik ikan dapat membantu dia untuk berenang loh. Ikan juga termasuk hewan yang dapat berenang dengan cepat. Udang adalah hewan kecil yang tidak memiliki tulang belakang, yang tempat hidupnya adalah di dasar lautan atau danau. Perikanan udang di Indonesia terdapat di daerah sebagai berikut. Yang pertama, Lampung. Yang kedua, Cirebon, Jawa Barat. Yang ketiga, Situbondo, Jawa Timur. Yang keempat, Jembrana, Bali. Dan yang terakhir, Lombok, NTB. Daerah penghasil udang terbesar di Indonesia yaitu NTB, yang memproduksikan udang pada tahun 2016, mencapai kurang lebih 105.000 ton. Fakta unik mengenai udang. Kamu tahu tidak kalau udang memiliki lebih dari 2.000 spesies? Dan juga pada umumnya besar tubuhnya berkisar antara 2 cm sampai 23 cm. Dari anatominya, udang memiliki 10 pasang kaki dan antena sensor. Serta jantung udang itu bukan terletak di dadanya, melainkan di kepala krustaceanya loh.